Kenalkan, nama saya Yunita, selaku PIC 1 dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri. Kemudian ada Radita, ada Devi, ada Erviana, ada Cinta, ada Claudi, Anggoret. Di sini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara menggunakan Microsoft Form atas survei yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Pertama-tama kita ketik forms.office.com, kemudian kita pilih new form. Di sini untuk judul, dan deskripsi, dan pertanyaan karena sudah saya siapkan, jadi saya tinggal copy. Potong. Pertanyaannya, saya mau untuk diisi dengan teks, karena untuk identitas ya seperti nama itu kan berbeda-beda ya. Jadi kita pilih teks. Kita tulis pertanyaannya nama, kita pilih require. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya tetap pertanyaan teks. Misalnya program studi yang diambil. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga, misalnya saya mau untuk multiple choice, kita pilih choice. Ini untuk pertanyaannya sudah. Berapa puas Anda dengan kenyamanan belajar online dibandingkan dengan muka onsite? Nah, di sini kita hybrid, ada onsite dan online. Di sini untuk pilihannya, saya mau ada tidak puas, kemudian cukup puas, kemudian ada sangat puas. Ya, itu in case kalau jawabannya berbeda-beda ya. Karena jawabannya sama, cara yang lebih cepat, jadi kita dari awal bisa pilih Likert. Ya, pertanyaannya gini. Kemudian karena tidak puas, cukup puas, sangat puas, hanya 3, jadi opsi 4, 5, diperlukan aku. Untuk pertanyaan selanjutnya kita bisa copy di statement 1, nanti tinggal di add statement seperti ini, statement sampai ini kita ada 20 pertanyaannya. Seperti itu sampai pertanyaan 20. Cukup cepat ya. Jika sudah, kita bisa klik preview untuk melihat tampilannya di resmi. Kalau kita pilih Likert, ini tampilannya akan seperti ini. Tinggal klik. Karena di sini pertanyaannya kita pengen spesifik hanya untuk mahasiswa UPH, jadi kita pilih only people in kita harapkan kan respond. Jika nanti formnya untuk umum, kita bisa pilih anyone can respond. Ini untuk kita nanti, dan ini untuk link, tinggal copy. Ini kita untuk persingkat, tinggal copy. Seperti itu, nanti kita bagikan linknya, dan bagikan seperti ini. Pertanyaan kita bagikan, ini adalah hasil dari kuesionernya. Kita mendapatkan 27 responses selama 4 hari. Dengan datanya seperti ini. Sampai 20. Ya, demikianlah kuesioner yang dibuat oleh PSI 1 akan dilanjutkan oleh PSI 2 sampai PSI 5. Terima kasih.
Halo, perkenalkan saya Muhammad Faldivan Gobel selaku PIC 2 dalam kelompok saya. Sebelumnya untuk PIC 2 itu sendiri dibagi eh, menjadi dua orang, yaitu saya dan teman saya, Ervina. Di sini saya akan menjelaskan tepatnya untuk job desk yang saya kerjakan dalam PIC 2 yang telah dibagi jadi dua orang. Jadi di sini saya bertugas untuk memindahkan kuesioner yang telah dibuat oleh PIC 1 yang telah juga dijawab oleh responden menjadi tabel-tabel seperti ini eh, dengan beberapa variasi jawaban yaitu tidak puas, cukup puas, atau sangat puas. Di sini setiap jawaban memiliki range atau nilai yang berbeda. Yaitu di sini dari kolom yang biru ini dipindahkan ke kolom yang berwarna hijau ini untuk dapat dinilai dan diganti jawabannya dari yang berbentuk cukup puas, sorry, tidak puas, cukup puas dan sangat puas menjadi angka-angka yang memiliki range 0, 1, sampai 2. Di sini digunakannya rumus if, yaitu if dan di dalam kurung tag dan ditaruh pertanyaan sesuai oleh pertanyaan yang di sini. Ini yang merefer ke nomor satu. Jadi kita menaruh pertanyaan nomor satu juga dan dia akan redirect ke kolom yang ada di sebelah sini. Jadi untuk beberapa jawaban, yaitu sangat puas akan diberikan nilai 2, dan untuk cukup puas diberikan nilai 1 dan tidak puas akan diberikan nilai 0. Sebagai contohnya di sini untuk jawaban yang ini yaitu cukup puas yaitu diberi nilai 1, jadi kita cek ulang di sini, oh cukup puas, jadi rumusnya sudah benar dan cara pengerjaannya sudah benar. Dan untuk selanjutnya di kolom bawahnya itu caranya tinggal ditarik seperti ini dari rumusnya, dan jadi untuk memperkerjakannya untuk biar lebih cepat aja sebenarnya tinggal ditarik doang. Untuk selebihnya juga dapat digunakan cara yang sama untuk menggeser seperti ini dan semuanya akan didapatkan rumus-rumus yang sama seperti yang telah diterapkan di pertanyaan yang sebelah sini. Jadi keseluruhan tugas saya sebagai PIC 2 adalah untuk memindahkan dari yang hasil kuesioner yang telah dibuat oleh PIC 1, yang telah dijawab oleh responden, memindahkannya ke dalam tabel biru seperti ini, sebanyak 14 pertanyaan, dan setelah itu saya memindahkan ke tabel yang seperti ini agar bisa dihitung oleh rekan saya yaitu Ervina selaku PIC 2 juga, dan merubah semua tulisan-tulisan yang telah dijawab oleh responden, yaitu opsinya ada tidak puas, cukup puas, sampai sangat puas, yaitu menjadi angka-angka 0, 1, dan 2. Dan setelah dirubah seperti ini, baru rekan saya dapat menghitungnya. Cukup sekian dari job desk saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, sebelum perkenalkan nama saya Riviana Putri dengan NIM 010152301109. Saya selaku PIC 2 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menguji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach-Alpha. Jadi rumus Cronbach-Alpha ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif seperti kuesioner ataupun skala pengukuran. Di mana ini untuk memastikan bahwa item dalam suatu skala mengukur konsep yang sama secara konsisten. Baik, di sini saya akan menjelaskan total skor terlebih dahulu. Untuk total skor rumusnya sama dengan sum dalam kurung baris kuesioner pertama sampai dengan kuesioner 14, yaitu Y5 sampai dengan AL5. Kemudian kalau sudah, kita bisa tarik rumus yang sudah ada ke bawah agar nantinya sudah otomatis terisi.
Mudah bukan? Lanjut lagi kita ke menentukan varian butir. Untuk rumusnya di sini saya menggunakan sama dengan var P dalam kurung Y5 sampai dengan Y31, di mana total baris respondennya di sini ada 27 responden. Kemudian kalau sudah, kita bisa tarik ke samping agar kolom lainnya terisi secara otomatis. Oke, kalau sudah kita akan lanjut ke sigma varian. Untuk rumusnya sama dengan sum dalam kurung untuk data di semua varian, yaitu dari Y32 sampai dengan AL32. Oke, kalau sudah muncul, kita lanjut ke total varian. Untuk rumus total varian, di sini kita bisa menggunakan sama dengan var P dalam kurung kita gunakan semua total skor, yaitu dari AM5 sampai dengan AM31. Oke, apabila sudah, kita lanjut untuk rumus variansnya. Di sini yang pertama ada K. K merupakan jumlah kuesioner atau jumlah butir pertanyaan. Di sini kita punya total pertanyaannya ada 14. Atau bisa kita gunakan AL3. Kemudian lanjut ke K dibagi K kurang 1. Untuk rumus selanjutnya, kemudian apabila sudah dapat, kita lanjut lagi ke sigma varian dibagi varian total di sini. Di mana rumusnya kita bisa menggunakan sama dengan AL33 dibagi AM34. Baik, apabila sudah, kita bisa lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu 1 dikurang sigma varian dibagi varian total. Atau 1 dikurang AA64. Kemudian lanjut ke reliable-nya, yaitu di mana kolom K dibagi K kurang 1, kemudian dikali sigma varian dibagi varian total. Sudah dapat hasilnya, lanjut ke signifikan. Untuk signifikan kita bulatkan dari reliable ini, yaitu 0,92. Oke, baik. Untuk statusnya di sini reliable ya, teman-teman ya. Karena kita punya signifikansinya di 0,92. Baik, jadi untuk menentukan status tersebut reliable ataupun tidak reliable itu dapat dilihat melalui signifikansinya, di mana nilai Cronbach alpha ini berkisar 0 hingga 1, yaitu dengan penjelasannya di mana nilai kurang dari 0,70 dikatakan tidak reliable, kemudian nilai di atas 0,70 dikatakan reliable, apabila lebih besar dari 0,90 dikatakan sangat reliable. Ya, itu saja penjelasan singkat tentang Cronbach alpha dari saya, PIC2. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Pradita Rizky Wijayanti dengan NIM 010152300091. Nah, di sini saya bertugas sebagai PIC 3 dalam UTS Tech Skill. Tugas dari PIC 3 itu sendiri yaitu merangkum hasil dari rekap Cronbach Alpha Questionnaire dari PIC 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari atau cara dari membuat deskriptif statistik. Nah, di sini terlampir data-data yang sudah dikumpulkan oleh PIC 2 sampai menemukan skor totalnya. Seperti di sini. Nah, tugas dari PIC 3 yaitu merangkum hasil dari data-data tersebut berupa nilai akhir tertinggi, terendah, rata-rata, dan lain-lain. Nah,
Nah, di sini untuk menentukan deskriptif statistik kita menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu cara manual dan yang kedua cara otomatis. Nah, untuk menggunakan cara manualnya yaitu kita secara langsung untuk mengetikkan rumus untuk menentukan nilai akhir tertinggi. Nah, rumusnya yaitu sama dengan max. Kemudian kita drag total skor yang ingin diteliti atau dianalisis. Kemudian di enter dan muncul hasil 28. Kemudian untuk menentukan nilai terendah kita menggunakan rumus yaitu min. Caranya sama, cuman diganti dengan rumusnya saja. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya yang untuk rata-rata kita menggunakan rumus dari average. Yang ini. Nah, kemudian caranya masih sama, yaitu kita drag dari total score, kemudian enter. Nah, berikut adalah cara dari manualnya. Nah, kemudian kita menentukan cara untuk otomatisnya, yaitu dengan menu data. Kemudian kita klik di menu data analysis, kemudian kita pilih yang deskriptif statistik, kemudian kita oke. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Yang pertama kita harus pilih yaitu input range. Input range itu data mana sih yang mau kita analisis. Nah, tadi kita akan menganalisis data dari total score. Caranya yaitu kita klik input range, kemudian kita drag data dari total score. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian group by ini yaitu data itu akan ditampilkan secara kolom atau rows. Nah, kita pilih yang kolom aja biar lebih mudah. Kemudian setelah itu kita harus setting output range-nya. Output range-nya yaitu di mana data itu akan kita tampilkan. Nah, kita mau di samping dari data yang manual tadi. Nah, setelah itu kita klik atau checklist di summary statistik, kemudian kita oke. Dan di sini akan muncul semua data-data ringkasan dari deskriptif statistik. Nah, untuk tampilannya kita bisa edit sedemikian rupa dan bisa diedit, bisa diwarnain, dan bisa dirapikan juga. Nah, kita rapikan dulu supaya lebih mudah untuk dibaca dan dilihatnya enak. Nah, sorry. Nah, di sini hasilnya akan sama dengan yang kita hitung manual tadi. Contohnya, untuk rata-rata. Rata-rata di sini kita hasilnya 19,5 dengan yang menggunakan rumus. Nah, di sini untuk min juga sama, hasilnya 19,5 juga. Gitu pula dan seterusnya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan cara dari PIC 3. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Sinta Nurin Ayu Narulita, PIC 4 dengan NIM 010472100012. Baik, untuk tugas PIC 4 di sini itu tugas saya adalah pertama mereka pertanyaan kuesioner atau tes berupa teks di lampiran A1 seperti ini. Lalu yang kedua mereka respon kuesioner atau subjek penelitian di lampiran B1 yang mana saya juga di sini sudah memberikan attachment ya. Nah, yang ketiga di sini saya juga melakukan screenshot untuk rehabilitas internal Crown Batch Alpha yang bisa kita lihat di sini yang mana sudah dilakukan atau dihitung oleh PIC 3. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pertanyaan yang sudah kami ajukan. Jadi di sini itu data yang dikumpulkan melalui survei yang melibatkan mahasiswa UPH kelas karyawan, responden ini diminta untuk memberikan penilaian terhadap berbagai aspek pembelajaran online dalam skala tertentu. Nah, data ini kemudian dianalisa untuk mengidentifikasikan tren utama dan tingkat kepuasan mahasiswa, yang mana nanti datanya itu ada di sini. Nah, kita akan lihat untuk datanya sendiri.
Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Nah, oke, ini kita bisa lihat data-datanya dan di sini ada perhitungannya juga. Nah, dari data-data di sini kita bisa lihat ada beberapa poin seperti misalkan untuk kepuasan mahasiswa. Nah, berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa kepuasan terhadap penghematan biaya transportasi mayoritas mahasiswa itu merasa puas dengan pengurangan biaya transportasi yang memang didapatkan dari pembelajaran online karena mereka tidak perlu membayar biaya transportasi gitu. Lalu fleksibilitas pembelajaran sendiri. Sebagian besar mahasiswa ini merasa bahwa pembelajaran online memberi mereka keleluasaan dalam mengatur waktu belajar. Nah, lalu efektivitas pembelajaran kelompok. Ada juga beragam tanggapan terkait efektivitas pembelajaran dalam kelompok ini secara daring. Dengan beberapa mahasiswa merasa kurang mendapatkan interaksi yang optimal dengan tim atau dengan kelompoknya. Lalu kedua, di sini kita juga bisa lihat tentang produktivitas dan motivasi dari mahasiswa tersebut. Nah, produktivitas mahasiswa dalam pembelajaran online itu cenderung bervariasi. Beberapa merasa lebih produktif karena dapat belajar di lingkungan yang memang nyaman, sementara yang lain merasa kesulitan untuk tetap fokus. Motivasi dalam mengikuti kelas online juga menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa mahasiswa ini merasa lebih termotivasi karena fleksibilitas waktu itu sendiri, namun ada pula yang memang merasa kurang termotivasi karena kurangnya interaksi langsung. Nah, di sini itu kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran online bagi mahasiswa kelas karyawan UPH memiliki beberapa keunggulan seperti penghematan biaya transportasi dan fleksibilitas waktu. Namun, ada juga tantangan dalam stabilitas teknis serta efektivitas pembelajaran kelompok yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain peningkatan infrastruktur teknologi untuk memastikan kestabilan jaringan dan akses yang lebih baik, pengembangan metode interaktif dalam pembelajaran kelompok agar mahasiswa lebih terlibat, dukungan akademik dan psikologis untuk membantu mahasiswa tetap termotivasi dalam pelajaran daring ini. Nah, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran online di UPH, khususnya bagi mahasiswa kelas karyawan. Lalu, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai Crown Badge. Mengenai rehabilitas internal Crown Badge Alpha, di sini yang sudah dihitung oleh PIC 3 ya. Di sini kita bisa lihat ada rumus-rumusnya dan ini perhitungannya juga dan di sini statusnya adalah reliable. Baik, sekian dari saya. Terima. Perkenalkan, nama saya Devi Nuryanti dengan NIM 0115230098. Saya sebagai PIC 5 akan membawakan penjelasan mengenai penulisan laporan penelitian pada Microsoft Word. Pada hari ini juga saya akan membahas 3 bagian, yaitu pertama, ringkasan hasil pada bab 4, tabel 4.1, kedua, berupa screenshot kuesioner atau tes pada bab 3 di 3.1, dan ketiga, aktivitas kegiatan Teams berupa screenshot pada lampiran. Baiklah, yang pertama kita buka bab 4, ada ringkasan hasil pada deskriptif ringkasan. Jika kita klik pada bab 4, maka secara otomatis akan langsung terhubung pada tabel 4.1 deskriptif statistik. Lalu kita juga bisa klik daftar tabel. Di sini ada tabel 1.1, tabel 1.2, dan tabel 3.1. Lalu kita klik tabel 4.1 itu deskriptif statistik. Kontrol plus klik. Maka secara otomatis juga akan langsung terhubung pada tabel 4.1. Lalu pertanyaan kedua, itu adalah kuesioner berupa screenshot. Lalu kita klik pada tabel gambar atau daftar gambar. Di sini ada gambar 3.1. Kontrol plus klik, maka secara otomatis juga akan langsung terhubung pada daftar gambar. Di sini kita memiliki 14 pertanyaan kuesioner yang telah kami bagikan kepada responden. Dan yang terakhir ada aktivitas tim pada bagian lampiran. Lampiran 3, kita juga bisa klik daftar lampiran. Di sini lampiran 3, kontrol plus klik, maka secara otomatis juga akan langsung terhubung pada lampiran 3.
di mana PIC 5 sendiri mempunyai 3 tugas itu bab 4, bab 3, dan aktivitas kegiatan lampiran yang terdiri dari 6 anggota kami. Dan ada beberapa kumpulan lampiran-lampiran yang telah PIC 5 kerjakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.